Komisi 3 DPRD NTT juga mendorong Bank NTT agar supaya kerjasama dengan Bupati Wali Kota 22 kabupaten kota untuk memenuhi modal inti minimum yang kekurangannya masih 595 miliar rupiah. Penyertaan modal Bank Jatim diperkirakan 100 miliar. Rekomendasi dari Bank NTT. Komisi 2, Komisi 3 sama Bank NTT. Oh, rekomendasi tadi Bank NTT. Pertama kita apresiasi terhadap kerja-kerja Bank NTT dalam artian bahwa KUB dengan Bank Jatim, ber-KUB dengan Bank Jatim, dan juga laba bersih di tahun 2024. Laba bersih tahun 2024 itu kenaikannya kurang lebih 50% ya. Nah, lebih 50%. Jadi ada beberapa catatan yang perlu kami sampaikan. Yang pertama tadi itu sukses untuk KUB, sukses untuk KUB dan cetak laba bersih kurang lebih kenaikan 50%. Yang berikut juga Komisi 3 juga mendorong Bank NTT untuk mengoperasionalkan kembali Bank NTT cabang di Surabaya gitu. Jadi kita minta karena ini kerjasama Bank Jatim sehingga bank cabang NTT yang ada di Surabaya juga harus dibuka gitu, agar supaya proses kredit dan segala macam itu, simpan pinjam dan segala macam itu bisa berjalan dengan baik gitu. Yang ketiga, Komisi 3 DPRD Provinsi juga menekankan soliditas internal Bank NTT gitu. Jadi baik pimpinan maupun staf yang ada di dalam internal Bank NTT itu harus ada soliditas dan kerjasama yang baik gitu. Ya. Yang berikut, Komisi 3 DPRD NTT juga mendorong Bank NTT agar supaya kerjasama dengan Bupati Wali Kota 22 kabupaten kota agar supaya kita bisa buyback untuk memenuhi modal inti minimum yang kekurangannya masih 595 miliar rupiah. Jadi itu ada beberapa 4 rekomendasi itu yang kami berikan kepada Bank NTT gitu. Apakah tadi juga dijelaskan soal berapa pembagian dividen kepada Bank Jatim itu? Oh ya. Jadi penyertaan modal Bank Jatim sesuai dengan SHA ya. SHA itu penyertaan modal Bank Jatim diperkirakan 100 miliar yang sudah ditandatangani kontrak di dalam agreement kesepakatan bersama antara Bank Jatim dengan Bank NTT. Apalagi dari 100M itu sekitar berapa persen itu mereka kan? Oh ya, sangat pengendali dua tuh. Jadi begini. Sekarang ini kan Bank Jatim ini sebagai bank induk KUB. Ya, bank induk KUB ini berarti dia menjamin Bank NTT. Kalau kita ber-KUB berarti dia penanggung jawab bank induk ini. Bank induk Jatim ini bertanggung jawab. Kita kalau berjalan sendiri kan kita harus butuh 595 miliar. Penyertaan modal Bank NTT ini bisa 100 miliar, bisa 50 miliar, tapi sesuai ketentuan PJOK 12 tahun 2021 bahwa Bank NTT ini harus ber-KUB dengan Bank Jatim, maka sesuai persyaratan itu terserah. Welcome. Mau 100 miliar, mau 50 miliar, tidak ada masalah gitu. Untuk memenuhi kriteria modal inti minimum gitu. Jadi dukungan penyertaan modal dari setiap kabupaten itu untuk memenuhi jadi begini. Modal inti minimum. Jadi dukungan modal dari kabupaten kota ya diperkirakan satu kabupaten kota kalau menyetor 5 miliar per tahun anggaran,
maka 22 kabupaten kota itu ditambah plus provinsi. Kalau provinsi itu di dalam perda kita sudah tetapkan 30 miliar, berarti 22 kabupaten kota dikalikan dengan 5 miliar, 110 dikali 5, 550, ditambah dengan provinsi 30 dikali 5, 150, berarti kita buyback. Kita memenuhi modal inti minimum. Durasi waktu bisa 5 tahun. Buyback itu beli kembali saham Bank Jatim itu? Ya, kita untuk memenuhi modal inti minimum? Ya. Itu Bapak bisa kasih dukungan kepada Bank NTT untuk memberikan apa kepada pemerintah kabupaten kota untuk mendukung Bank NTT dengan melakukan penyertaan modal dalam RUPS. Ya, jadi nanti dalam RUPS ini, ya, jadi nanti di dalam RUPS ini gubernur sebagai PSP ya, pemegang saham pengendali, beliau pastikan ya sesuai rancangan yang sudah kami sampaikan ke Bank NTT. Konsep kami begitu. Mungkin ada tambahan Pak. Ya, yang pasti dua misteri terbesar terungkap di Bank NTT. Yang pertama soal besaran modal tadi, Pak Ketua sudah ngomong 100 miliar. Itu artinya apa? Bank Jatim memberi modal ke bank kita untuk dia jadi bank sehat, maka diperkirakan nilai sahamnya 10.000 atau 12.000. Itu kira-kira nilai sahamnya. Nanti itu untuk kerugiannya berdasarkan kesepakatan saham dari 100 miliar. Itu kira-kira intinya. Kedua, struktur kepengurusannya itu akan terjawab nanti pada RUPS. Pertama diperkirakan bulan Mei yang nanti disesuaikan dengan gubernur punya waktu, tapi diperkirakan Mei itu clear soal dua misteri yang masih ditanda tanya oleh banyak orang di luar masyarakat sana. Itu kira-kira 2 poin intinya. Mungkin Pak Raffi mau tambah. Ya, tadi hanya meluruskan itu bahwa Bank Jati meminta 2, satu direksi dengan satu komisaris. Satu direksi dan satu komisaris. Jadi dan nanti akan dibahas tawar-menawar seperti itu. Bagaimana. Tapi menurut kita ya positif lah, karena kita tidak punya modal yang cukup untuk memenuhi modal inti minimum. Cuma kita perlu memberikan penghargaan ya, mengapresiasi perjuangan Bank NTT untuk melewati masa krisis. Kalau saja tidak cepat, Bank NTT bisa turun ke BPR. Ya. Tapi itu sudah lewat dari masa krisis itu. Dengan adanya kerjasama dengan Bank Jatim ini, ya 100 miliar itu sudah pasti. Itu mau kurang lebih itu artinya kita punya saham ya itu sudah 24%. Oh ya. Saham pengendali kita 24% lebih. Begitu juga dengan Bank Jatim. Jadi saham pengendali sini ada 2. Ya. Pemerintahan provinsi dengan PSB. Bank Jatim. Ya. Nilai saham dia 4%. Ya. Jadi akumulasi ke dalam kita sudah diselamatkan. Ya. Masih di bawah. Jadi masih ada. Ya, jadi begini. Jadi pemerintah provinsi sebagai pemegang saham pengendali untuk sementara 24,08%. 24,08%. Masih kekurangan kurang lebih 17 miliar sekian untuk mencukupi 25% yang dipersyaratkan di dalam POJK 12 tahun 2021. Jadi kurang lebih ya 17 miliar sekian baru bisa memenuhi 25%. Nah, tapi untuk sementara kita 24, sekian persen itu sudah masuk gitu. Nah, sudah di atas rata-rata begitu. Kalau ditambah dengan penyertaan modal selama 5 tahun nanti kan setiap tahun kan 30M dalam rencana sudah ditetapkan oleh Perda. Nah, itu bisa mencapai tidak sampai dengan 25%? Itu lebih. Kalau itu berarti kencang lagi gitu. Itu kencang lagi. Kalau 22 kabupaten kota dikali 5 miliar saja sudah 110. 110 kali 5 sudah 550. 550 ditambah dengan 5 kali 30
miliar 150 660 miliar sekian, berarti buybacknya selesai. Kita berdiri sendiri ya. Siap. Pas ya.